Ya, selamat pagi saudara-saudara. Untuk semester 4 kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita hari ini. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan perkuliahan kami hari ini kiranya Tuhan yang memimpin. Hikmat daripada Tuhan sendiri boleh mengantar, membimbing, dan memberikan kami pemahaman dan pengertian, sehingga materi yang akan kami pelajari hari ini berkaitan dengan psikologi atau doktrin keselamatan. Tuhan sendirilah yang boleh memberikan pengertian itu kepada setiap kami. Sertai perkuliahan ini ya Tuhan dari awal hingga selesainya, dan kiranya jadi di dalam nama kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, sekali lagi mahasiswa semester 4, saya berharap kalian semuanya sudah bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Karena kalau tidak ada jaringan internet maka memang akan sulit sekali untuk kita melakukan perkuliahan ini secara online. Baik, hari ini kita akan masuk dalam mata kuliah psikologi dengan materi yang kita lanjutkan, yaitu konversi. Nah, konversi sendiri itu adalah berbicara soal pertobatan dan iman, ya. Nah, konversi merupakan bukti dari regenerasi atau pekerjaan Roh Kudus, ya, yang mencakup dua aspek keselamatan yang sangat berkaitan erat, yaitu pertobatan, penyesalan, dan iman. Nah, konversi itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang telah mengalami regenerasi, ya, perubahan dalam dirinya melalui pekerjaan Roh Kudus, di mana dia berpaling kepada Allah dalam pertobatan dan iman. Jadi pertobatan ini itu akibat daripada pekerjaan Roh Kudus itu sendiri dalam setiap pribadi seseorang, sehingga membawa orang itu berada dalam sebuah pertobatan dan iman. Nah, hal yang berikutnya yang ingin kita lihat adalah bahwa dalam konversi itu terjadi dua hal. Yang pertama itu menjauhkan diri dari dosa. Nah, iluminasi pada pikiran di mana dosa dikenali dalam pengertian yang sesungguhnya. Jadi kita sudah sungguh-sungguh bisa mengerti, memahami akan dosa dan arti bahkan sebab akibat dari keberdosaan itu, ya. Yang berikutnya adalah penyesalan yang sungguh atas dosa. Jadi kita sudah berada di tahap yang betul-betul bahwa dosa itu adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan dan tidak mengambil bagian yang menguntungkan dalam diri seseorang. Sehingga itu adalah ketika kita melakukan dosa, maka kita akan berada dalam fase yang betul-betul menyesal, karena pikiran kita sudah diubah oleh Tuhan. Nah, selanjutnya bahwa pengakuan yang rendah hati akan dosa, bahwa di sini standar dalam diri kita bahwa kerendahan hati melihat siapa kita, seperti apa kita, dan kecenderungan kita bahwa memang kita adalah orang yang berdosa karena memang kita lahir di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan bergaul dengan dosa. Sehingga dengan adanya pertobatan, kita berada kepada suatu pribadi yang mau rendah hati untuk mengakui akan dosa-dosa kita. Nah, selanjutnya bahwa kita membenci dosa, ya. Dalam sebuah pertobatan itu kita sudah berada pada hal yang membenci dosa, yang mencakup keputusan yang tegas untuk meninggalkannya. Nah, jadi seseorang yang mengalami pertobatan betul-betul bahwa ada sebuah penyesalan dalam hidupnya, ya, yang bisa dikatakan bahwa dari manusia lama menuju kepada manusia baru. Nah, hal yang berikutnya yang ingin kita lihat juga adalah bahwa yang kedua, mengerahkan diri kepada Allah dalam pelayanan. Nah, ini makna kedua daripada konversi, kembali kepada Allah. Jadi mungkin selama atau sebelumnya itu kita
tidak berada dalam rancangan Allah. Ya, kita berada dari luar rencana Allah. Kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, tetapi setelah kita mengalami sebuah konversi, betul-betul bahwa kita sudah kembali kepada Allah dengan iman bahwa Dia akan mengampuni dosa kita. Jadi ada sebuah pengampunan yang dinyatakan dalam diri kita. Nah, sukacita yang penuh di dalam Allah melalui Kristus. Dan selanjutnya bahwa kasih yang murni kepada Allah dan sesama beserta kesukaan di dalam melayani Allah. Jadi seseorang yang sudah mengalami namanya konversi itu dengan sendirinya bahwa hatinya itu sudah orientasinya kepada Allah. Ingin melayani Allah, ingin menyenangkan Allah, ingin memuliakan Allah. Jadi saudara, kalau kehidupan kita itu berlawanan dengan hal melayani Allah, maka sebenarnya kita tidak berada dalam fase namanya pertobatan, ya, atau dalam konteks konversi. Tapi kalau kita sudah mempunyai sebuah kerinduan dalam melayani Tuhan, maka kita sudah berada dalam fase yang betul-betul namanya sebuah pertobatan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa konversi itu adalah karya Allah, ya. Nah, di dalam konversi itu ada dua hal yang terus dan saling berkaitan, yaitu pertobatan dan iman. Dan ini adalah karya Allah dalam diri kita. Bukan karena kita ingin mau bertobat, bukan karena kita punya iman, tidak. Tetapi Allah sendirilah yang memberikan hati yang mau bertobat dan iman yang mau percaya. Nah, kita akan melihat juga berbagai jenis konversi, ya. Yang pertama itu konversi sejati, yang hanya dapat terjadi satu kali saja dalam kehidupan seseorang. Nah, ini lebih kepada kita bagaimana ketika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita. Nah, ini hanya sekali terjadi dalam hidup seseorang. Jadi kalau orang itu murtad, itu sebenarnya bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu Tuhan akan menuntun, menyertai, memelihara kehidupan kita menjalani panggilan itu. Sedangkan konversi nasional adalah yang berarti bahwa seluruh bangsa Israel kembali kepada Allah. Itu salah satu contoh konversi nasional. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Hizkia dan Yosia, dan bangsa Niniwe dalam konteks pelayanan Nabi Yunus. Nah, konversi ini tidak berarti bahwa setiap anggota bangsa itu bertobat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada konversi sementara. Nah, konversi tidak sejati seperti di dalam perumpamaan penabur benih di Matius 13 ayat 21 sampai 20 sampai 21. Di sana berbicara soal orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan, mungkin terharu, ya, terseduh-seduh, tetapi setelah ada pencobaan, ada tekanan hidup, ada masalah, ada badai kehidupan, orang ini akhirnya meninggalkan lagi imannya. Nah, itu namanya konversi sementara. Jadi bisa dikatakan dia sempat kagum, terpesona, tetapi selanjutnya ada masalah dalam hidupnya, dia meninggalkan Tuhan lagi. Nah, konversi kedua adalah seorang percaya sejati yang jatuh dalam dosa tertentu, atau hanya menjadi orang Kristen nominal atau sementara waktu yang kemudian kembali lagi kepada Allah. Nah, ini bisa terjadi dalam kita bisa melihat itu terjadi dalam pribadi Daud, ya. Wahyu 2 sampai 3 itu menjelaskan itu juga. Tetapi juga kalau dalam perjanjian baru kita bisa melihat tentang penyangkalan Petrus menjelang penyaliban Yesus, ya. Setelah menyangkal lalu dia menyesal dan bersedih, dan selanjutnya mengalami pemulihan dan kembali kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah cara konversi dapat berbeda-beda dalam diri kita. Menurut Pak Hokema menekankan bahwa tidak setiap konversi itu adalah sama, jadi berbeda-beda, ya. Pertobatan itu berlangsung dalam pribadi kita itu berbeda, tidak
bersamaan, dan juga panggilan itu tidak mungkin sama dengan orang lain. Mungkin kita ada yang dipanggil dalam situasi tertentu, ya. Suatu konversi dapat terjadi dalam intelektual, volisional, kehendak, atau emosional. Nah, konversi krisis seperti Paulus dan kepala penjara di Filipi. Nah, konversi bertahap seperti Timotius, ya. Timotius bagaimana dibentuk dulu, dibina dulu, dibimbing dulu, setelah itu diutus untuk melayani. Nah, saudara-saudara, tidak semua orang harus mengetahui hari atau jam konversinya, ya. Yang penting bukan cara atau waktu konversi, tetapi bahwa kita memiliki iman yang sejati, ya. Memang ini tidak berarti bahwa saudara-saudara kita tidak boleh mengetahui sejak kapan kita bertobat, ya. Tetapi memang pada prinsipnya bahwa kita betul-betul berada dalam fase keadaan dan waktu ini adalah iman yang sejati. Jadi orang bisa tidak persis, sekali lagi saya jelaskan seperti tadi, bahwa akan sangat berbeda, ya. Setiap pengalaman iman seseorang itu bisa berbeda dengan kita. Tetapi yang pasti bahwa di sana tetap kita dibawa kepada sebuah pengertian dan pemahaman mengenai iman yang sejati. Namun dalam poin ini saya ingin juga menyampaikan kepada saudara supaya saudara mengingat bahwa salah satu tugas saudara nanti dalam mata kuliah ini adalah saudara menceritakan kembali, ya, ini tugas saudara, menceritakan kembali sejak kapan saudara mengalami namanya pertobatan yang sejati, ya. Mungkin saudara memang lupa jamnya, waktunya, tapi seperti apa pertobatan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Silahkan nanti saudara sesudah perkuliahan ini membuat tugas ini, ya, silahkan dibuat dan setelah selesai difoto dan silahkan kirim ke WA pribadi saya atau Japri, ya, jangan ke grup, nanti ada teman-temannya yang melihat. Nah, selanjutnya pertobatannya, penyesalan Petrus, Matius 26 ayat 75, dia menangis dengan sedihnya, ya. Ini contoh-contoh pertobatan, ya. Nah, ternyata membawa kepada pengampunan dan pemulihan, yaitu ini bisa dikatakan adalah konversi kedua, ya. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memang sudah dipanggil lalu jatuh lagi, setelah itu bangkit lagi dan mengalami pemulihan. Dan itu yang terjadi kepada Petrus ketika Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal saya sebanyak 3 kali. Dan ketika Petrus jatuh dalam dosa penyangkalan ini, maka dia sedih dan dia mengalami semacam pemulihan kembali dan mempunyai komitmen untuk terus eksis di dalam melayani Tuhan. Nah, ada penyesalan juga yang lain yang terjadi dalam Yudas Iskariot yang membuat dia menggantung dirinya. Nah, ini di dalam Matius 27 ayat 3-5. Nah, penyesalan seperti ini tidak ada artinya, ya. Karena seharusnya penyesalan itu membawa kita untuk kembali kepada Allah, sang pemilik hidup, supaya dia mengampuni. Nah, Petrus mengambil jalan pintas dengan rasa bersalahnya, lalu dia menghukum dirinya sendiri. Nah, ada perbedaan antara duka cita menurut kehendak Allah yang menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan duka cita yang dari dunia yang menghasilkan kematian. Jadi dua pertobatan ini sangat berbeda. Ada yang membawa duka cita menurut kehendak Allah yang menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, tapi duka cita yang dari dunia yang menghasilkan kematian. Nah, pertobatan itu sangat mutlak dan penting dalam hidup kita, ya. Kalau pertobatan dianggap sebuah hal yang tidak penting, maka kita sangat keliru. Sekali lagi bahwa pertobatan dalam hidup kita, ya,
Apalagi ketika kita ingin melayani Tuhan, ingin berorientasi kepada pekerjaannya Tuhan, maka pertobatan itu mutlak dan penting dalam hidup kita. Perjanjian baru dimulai dengan Matius 3 ayat 2, di situ berbicara soal bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, dan berakhir dengan Wahyu 3:19 yang juga berbicara soal pertobatan dengan panggilan untuk bertobat. Arti penting untuk bertobat nyata di dalam banyak teks Alkitab. Nah, saudara-saudara juga tugas selanjutnya itu adalah bagaimana saudara-saudara melihat teks-teks Alkitab itu. Silahkan dibaca dan nanti akan saudara laporkan apa-apa saja di dalam teks-teks itu berbicara tentang apa soal pertobatan, dan silahkan juga saudara-saudara nanti mengirim ke saya melalui WA. Nah, hubungan antara pertobatan dan iman. Nah, iman yang memimpin kepada keselamatan adalah iman yang menyesali dosa-dosanya, dan pertobatan yang membawa kehidupan adalah pertobatan yang mempercayai Allah. Itu hubungannya. Tidak mungkin kita percaya tanpa bertobat. Sekali lagi, tidak mungkin kita percaya tanpa bertobat. Nah, tidak mungkin juga kita bertobat tanpa menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Jadi pertobatan dan iman itu tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan iman kita. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam perjanjian lama, kata pertobatan sendiri diartikan dalam arti nifal, ya, yang berarti menyesal. Nah, kata ini sering dipakai untuk perubahan dalam rencana-rencana Allah. Saudara juga bisa baca teks-teks Alkitabnya di situ, ya. Nah, yang kedua adalah sub, berarti berbalik, pergi ke arah yang berlawanan. Nah, itu pertobatan. Berarti perubahan dalam arah dari jalan yang salah ke jalan yang benar, ya. Itu dalam konteks perjanjian lama. Nah, kalau dalam perjanjian baru itu kita mengenal istilah metanoia, ya. Nah, ini 2 kali dicatat, ya. 22 kali dicatat di dalam perjanjian baru, dan ada juga istilah metanoeo, ya. Ini sekitar 30 bertobat, ya. 34 kali. Nah, kata ini menuju kepada suatu perubahan pikiran atau hati. Bahwa Kema menekankan bahwa metanoia itu mencakup suatu perubahan dari suatu pribadi secara utuh. Perubahan pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan di dalam penampilan kehidupan. Jadi ada sebuah perubahan yang betul-betul totalitas, ya, dari cara berpikir, ya, dari pikiran, dari hati, ya. Itu secara utuh. Itu yang dimaksud dengan metanoia. Tetapi juga ada yang kedua, itu ada istilah dalam perjanjian baru soal pertobatan itu bicara soal epistrevo, ya. Ini kata benda yang hanya dipakai 1 kali. Sebenarnya itu hanya dipakai dalam kisah para rasul, ya. Strevo berarti berputar kembali atau berbalik arah. Berbalik arah dari kehidupan yang lama kita kembali kepada kehidupan yang baru, atau kita yang mungkin sudah lama meninggalkan kemuliaan Allah, kita kembali kepada kemuliaan Allah atau kembali kepada jalan Tuhan. Nah, selanjutnya di samping kedua kata yang sering dipakai di sini, masih ada kata lain yang kadang-kala digunakan dalam perjanjian baru, yaitu metamelomai, ya. Sekali lagi, kata metamelomai yang dapat berarti mengubah keputusan, ya, dalam Matius 21, 30 ayat 32, nanti saudara sekali lagi baca. Atau menyesal yang tidak membawa kepada kehidupan. Nah, akhirnya memang definisi pertobatan itu sendiri adalah sebuah tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seorang yang telah diregenerasikan untuk berbalik dari dosa kepada Allah di dalam suatu perubahan kehidupan sepenuhnya, yang dinyatakan dalam bentuk berpikir, merasa, kehendak yang baru, ya. Itu definisi pertobatan. Nah, ada 3 aspek dalam pertobatan. Pertama itu aspek pikiran, ya, intelektual, aspek emosi, perasaan, dan aspek kehendak.
menuju kepada perubahan dalam tujuan dan motivasi kita. Jadi 3 aspek itu dalam pertobatan harus ada, ya. Nah, kita juga mengenal namanya pertobatan sehari-hari, ya. Adanya perbedaan antara pertobatan awal dengan pertobatan yang berlanjut di sepanjang hidup kita. Kehidupan Kristen adalah totalitas dalam kehidupan pertobatan. Maksudnya begini, bahwa ada namanya memang pertobatan sejati. Nah, pertobatan sejati ini adalah berbicara soal kita menerima Kristus dalam hidup kita, ya, membuka hati kita untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, selanjutnya ada pertobatan sehari-hari dalam hidup kita, ya. Nah, mengapa demikian? Ya, pertobatan sehari-hari ini berlanjut sepanjang hidup, secara mendasar sama dengan pengudusan progresif yang berlanjut terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita adalah kehidupan dengan pertobatan. Jadi keseharian kita, mengapa kita perlu namanya pertobatan sepanjang hidup ini? Karena kita pada dasarnya sekalipun sudah diampuni dosanya, ya, sudah ditebus, sudah dibenarkan oleh Allah, sudah disucikan, sudah dikuduskan, tetapi kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita kadang-kala masih bergaul, bahkan mungkin bagian dari dosa itu. Nah, betapa pentingnya pengudusan itu secara terus-menerus. Nah, betapa pertobatan juga itu dibutuhkan, ya, di dalam kehidupan kita, karena pertobatan sehari-hari sama dengan pertobatan progresif, tidak pernah secara sempurna dikerjakan oleh kita. Jadi itu terus-menerus kita kerjakan dalam hidup kita, ya, soal pertobatan sehari-hari. Jadi makanya biasanya ada gereja setiap ibadah hari Minggu itu selalu ada namanya pembimbing, dan ada berita anugerah dan petunjuk hidup baru, dan kadangkala dalam ada namanya doa kerendahan hati, soal doa pengampunan dosa. Jadi sadar atau tidak, memang perjalanan kehidupan kita sering jatuh ke dalam dosa, tetapi kita harus kembali kepada Tuhan melalui pertobatan. Nah, konsep iman adalah suatu respon terhadap panggilan Allah melalui penerimaan akan Kristus dengan keseluruhan pribadi, yaitu dengan keyakinan yang pasti mengenai kebenaran Injil, yaitu konsep iman, dan penyerahan yang penuh keyakinan kepada Allah di dalam Kristus bagi keselamatan kita, disertai dengan komitmen yang sejati kepada Kristus untuk melayani. Nah, itu iman, ya. Jadi itu konsep iman yang kita harus mengerti, pahami, ya, adalah sebuah komitmen di dalam melayani. Bukan hanya komitmen, tapi komitmen yang sejati, bahwa hidup kita secara totalitas itu sepenuhnya di dalam rencana dan kehendak, dan kita harus yakin bahwa hidup ini dikendalikan dan dikuasai oleh Tuhan. Nah, aspek-aspek iman, ya, pengetahuan. Iman timbul dari pendengaran, Roma 10 ayat 17. Yesus membuka pikiran para muridnya, itu bisa saudara baca di Lukas 24 ayat 45. Pertobatan menuntun kepada pengenalan akan kebenaran, 2 Timotius 2 ayat 25. Nah, walaupun kita tidak dapat memahami Allah sebagai sampai tuntas, kita bisa mengenal Allah dan mendapat pengetahuan tentang keselamatan yang sedang dikerjakan oleh Allah. Nah, ini kan soal tabiat kita, ya. Kita bukan pencipta yang semuanya harus tahu. Ada batasan-batasan tertentu. Nah, namun dalam batasan-batasan itu juga, jika Allah berkehendak untuk kita mengetahui, apalagi berhubungan dengan pekerjaannya, maka Allah bisa menyatakan itu kepada kita, tetapi bukan kitanya, ya. Sehebat apapun kita, ya, sepintar apapun kita tetap punya batasan. Dan Allah bisa menutup pikiran kita, pengertian, pemahaman kita, jika kita tidak berada dalam kehendak Allah itu sendiri. Nah, iman kita justru bertumbuh pada saat pengetahuan meningkat. Nah, memang di satu sisi firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini adalah aspek-aspek iman. Nah, persetujuan
tindakan yang dengannya kita secara teguh menerima bahwa ajaran firman Allah adalah benar berlaku bagi kita, ajaran mengenai dosa, Kristus, keselamatan, dan tujuan Allah bagi hidup kita. Jadi sudah pasti bahwa ketika kita menerima Kristus, ya pasti kita sepakat, pasti kita setuju, dan kita percaya ya bahwa firman Allah itu adalah benar dan berlaku seumur hidup, tidak perlu diragukan. Ya, kita tidak bisa berkata sebagian saya terima, sebagian tidak, tetapi itu utuh ya, tentang ajaran mengenai dosa, Kristus, keselamatan, dan tujuan Allah bagi hidup kita. Nah, menurut Raymond, persetujuan ini berarti suatu keyakinan bahwa Injil Yesus Kristus betul-betul menjawab kebutuhan rohani kita. Nah, selanjutnya, kepercayaan adalah aspek puncak daripada iman. Kepercayaan adalah hal yang paling jelas menciri khaskan iman yang menyelamatkan. Ya, seorang yang mempercayakan diri secara intelektual, emosional, dan volisional kehendak ke dalam tangan Kristus untuk mendapatkan pengampunan dan kebenaran dan penyucian. Nah, kepastian keselamatan. Menurut agama, keselamatan kita tidak tergantung kepada kekuatan iman kita. Dasar bagi kepastian itu tidak berada di dalam diri kita, melainkan sepenuhnya terdapat di dalam Kristus dan karya keselamatan yang dikerjakan Kristus bagi kita. Ya, sekali lagi bahwa kepastian keselamatan dalam hidup kita adalah tergantung kepada kekuatan iman kita. Ya, sekali lagi tidak tergantung kepada kekuatan iman kita. Dasar bagi kepastian itu tidak berada dalam diri kita, melainkan sebenarnya terdapat di dalam Kristus dan karya keselamatan yang dikerjakannya bagi kita. Nah, ini yang dikatakan anugerah, ya. Bukan karena usaha kita, bukan karena andilnya kita, bukan karena pilihannya kita, tapi Allah lah yang memilih dan memanggil kita. Nah, menurut Raymond, fungsi iman itu menyatakan 3 hal yang penting. Yang pertama itu, iman itu bersifat anugerah yang menyelamatkan, pemberian yang cuma-cuma. Itu saudara bisa sekali lagi bisa melihat teks-teks Alkitabnya di situ, dan saudara bisa sekali lagi membaca dan bisa membuat laporan-laporan apa-apa yang saudara dapatkan dari situ. Jadi sekali lagi bahwa iman itu bersifat anugerah, pemberian yang tanpa atau ada sesuatu dari kita, tetapi itu semata-mata kasih karunia daripada Allah. Iman itu berhadapan dengan mentaati hukum, kurung Taurat. Untuk mendapatkan keselamatan, kita tidak mengharapkan sedikit pun dari usaha kita sendiri. Dalam konteks ini hanya karena mentaati hukum Taurat, tetapi kita mengharapkan segala sesuatu itu dari Kristus saja, iman. Nah, itu saudara sekali lagi ada teks-teks Alkitabnya di situ, Roma 3 ayat 20 sampai 22, Roma 28 ayat 4, ayat 4 ayat 5, 10 ayat 4, dan Galatia 2 ya, ayat 11, 6 ayat 3, dan seterusnya di Filipi 3 ayat 9. Nah, yang ketiga adalah iman merupakan respon yang satu-satunya terhadap panggilan Allah yang sesuai dengan anugerahnya. Sekali lagi, iman merupakan respon yang satu-satunya terhadap panggilan Allah yang sesuai dengan anugerahnya. Itu di dalam Roma 4 ayat 16, 11 ayat 6, dan Galatia 5 ayat 4. Nah, saudara-saudara, inilah yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan ini. Saya berharap saudara-saudara bisa mengerti dan memahami, dan kalaupun ada yang saudara belum bisa memahami dan mengerti, kita akan diskusikan bersama-sama. Silakan mengajukan pertanyaan, dan saya menunggu apa yang saudara tanyakan dan kita akan jawab. Dan saya berharap saudara tetap belajar, sekalipun dalam suasana kondisi seperti ini. Tidak berarti bahwa kita libur belajar. Ini yang saya bisa sampaikan dalam perkuliahan ini, dan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi pertanyaan. Shalom.